Halo guys, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Kali ini saya membahas alur film di masa Perang Dunia Kedua, yang berjudul Midway. Film ini berdasarkan dari kisah nyata, yang terjadi pada sebuah pertempuran sengit antara armada Laut Amerika melawan Jepang di Lautan Pasifik. Tanpa tunggu lama-lama ini di alur cerita filmnya. Pada awal film kita diperlihatkan di suasana kota Tokyo, Jepang pada tahun 1937. Seorang perwakilan dari intelijen Angkatan Laut Amerika yang bernama Edwin, dan bersama perwakilan Amerika lainnya sedang melakukan kunjungan persahabatan. Dalam pertemuan itu juga dihadiri Laksamana Yamamoto untuk membahas tentang kemungkinan-kemungkinan perang yang bisa terjadi di masa depan. Yamamoto mengungkapkan bahwa dirinya tidak senang jika harus terjadi peperangan antara Jepang dan Amerika. Mendengar hal itu, Layton berusaha meyakinkan Yamamoto bahwa pihak Amerika juga tidak ingin berperang antara mereka terjadi. Kemudian Yamamoto memperingatkan jika sampai pihak Amerika mengganggu pasokan minyak milik Jepang, maka Yamamoto tidak bisa menjamin kalau negaranya memerintahkan untuk berperang dengan Amerika. Setelah pertemuan itu, tepatnya 4 tahun kemudian pada tahun 1941. Pada masa itu Perang Dunia Kedua terjadi, di mana Hitler dan pasukannya menyerang Eropa, sedangkan Jepang sedang bertempur melawan China, sementara Amerika sendiri berada di posisi yang netral. Kemudian scene berpindah ke Amerika. Kita diperlihatkan sebuah kapal induk milik Amerika yang bernama USS Enterprise. Kapal USS Enterprise merupakan kapal induk dan juga markas dari semua pilot-pilot hebat pada masa itu. Di sini kita juga mulai diperkenalkan dengan seorang pilot yang bernama Dick Best. Ia baru saja kembali dari misi pengintaian. Di atas kapal ia juga bertemu dan berbincang dengan sahabatnya yang bernama Dickinson. Dickinson mengatakan kalau dirinya sedang bersiap dipindahkan ke Pearl Harbor, dan dia akan bersiaga di sana. Shane kemudian beralih ke kapal Amerika yang bernama USS Arizona yang sedang merapat di Pearl Harbor. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang tentara bernama Roy. Ia merupakan sahabat dari Dick Best dan Dickinson. Pagi hari itu Roy sedang menegur anak buahnya karena terlalu santai dalam bertugas. Namun setelah itu tiba-tiba bencana pun terjadi. Tiba-tiba saja pasukan udara Jepang menyerang dengan tembakan dan bom yang mulai dijatuhkan ke semua kapal yang berada di Pearl Harbor. Pasukan Amerika yang tidak siap dengan serangan Jepang itu hanya bisa bersembunyi dan melarikan diri. Serangan udara Jepang itu yang sangat mengerikan membuat tentara Amerika benar-benar lumpuh tak berdaya, sementara Roy bersama anak buahnya yang tersisa berusaha menyelamatkan diri dari kapal mereka yang mulai terbakar. Namun sayangnya Roy tidak berhasil selamat. Dia harus terbakar dan tenggelam bersama kapalnya. Dickinson yang baru saja tiba di Pearl Harbor langsung melapor ke kantor atas penyerangan yang terjadi kepada kapal induk USS Enterprise. Tak lama pesawat yang dinaiki Dickinson juga tak luput dari serangan udara Jepang. Karena pesawat yang dinaikinya mulai terbakar, Dickinson harus melompat menyelamatkan diri. Pagi hari itu Layton yang akan berangkat menuju kantornya. Ia dikagetkan dengan pemandangan yang mengerikan yang terjadi di Pearl Harbor. Setibanya di kantor, ternyata serangan Jepang juga masuk ke dalam kawasan kantor mereka. Di tengah kekacauan itu Layton segera menyuruh anak buahnya untuk mencari titik koordinat letak keberadaan armada Jepang. Kemudian keesokan harinya kapal USS Enterprise telah sampai di pelabuhan Pearl Harbor. Semua kru sangat terkejut melihat pemandangan mengerikan bekas serangan Jepang. Terlihat jelas kapal perang Arizona beserta kapal lainnya telah hancur. Sesampainya di pelabuhan, Dick Best bertemu dengan Dickinson yang ternyata berhasil selamat dari serangan kemarin. Lalu Dick Best menemui istrinya untuk menenangkannya yang dilanda kecemasan, mengingat situasi yang kini sedang memanas. Dick Best mengatakan kalau dirinya tidak bisa pulang karena kapalnya hanya singgah untuk mengisi bahan bakar. Ketika mendengar berita kematian Roy sahabatnya, ia pergi menuju rumah sakit. Sesampainya di ruang jenazah, Dick Best memberitahu ciri-ciri sahabatnya yang menggunakan cincin persahabatan. Dick Best sangat terkejut melihat salah satu jenazah menggunakan cincin yang serupa, dalam keadaan yang mengenaskan. Setelah kemenangan besar yang terjadi di Pearl Harbor, para petinggi Jepang mengadakan pertemuan untuk membahas langkah Jepang selanjutnya.
Yamamoto menyarankan agar Jepang melakukan serangan berikutnya ke kapal induk Amerika. Karena Yamamoto khawatir jika peperangan panjang sampai terjadi, kemungkinan negaranya akan kalah dari Amerika. Kemudian Laksamana Yamamoto berinisiatif memerintahkan bawahannya untuk membuat rencana penyerangan ke pangkalan militer Amerika yang terletak di Midway. Sedangkan Amerika yang tidak mau tinggal diam dengan kekalahan di Pearl Harbor. Presiden Amerika menunjuk seorang komandan yang bernama Chester William Nimitz untuk memimpin serangan balasan terhadap ada Jepang yang berada di perairan Pasifik. Amerika berharap komandan Nimitz mampu membuat strategi untuk menghancurkan Jepang sebelum mereka melakukan serangan selanjutnya. Perintah itu tentu saja bukan hal yang mudah, karena akibat serangan kemarin kini Amerika kekurangan armada laut dan udara. Setibanya di kantor, Nimitz langsung membuat rencana serangan balasan ke pangkalan udara Jepang di Kepulauan Marshall. Layton mengatakan jika sebelumnya dia telah memperingatkan komandan terdahulu mengenai kemungkinan Jepang akan menyerang Pearl Harbor, namun komandan yang bertugas saat itu tidak mempercayai dirinya. Singkat cerita, kapal perang USS Enterprise telah sampai di perairan Pasifik untuk menyerang Kepulauan Marshall. Komandan Ploski yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan mulai merencanakan strategi. Ia memerintahkan skuadron Digbes menyerang pangkalan udara Jepang, sementara pasukannya ditugaskan untuk menyerang pelabuhan. Singkat cerita, Ploski dan Digbes beserta pasukan lainnya sudah sampai di area Kepulauan Marshall. Dan pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan Jepang yang telah bersiap dengan serangan Amerika itu berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri. Mereka melakukan serangan balik. Mereka menembaki pesawat-pesawat tempur Amerika. Dan di waktu yang sama Digbes dan teman-temannya mulai menyerang ke pangkalan udara Jepang. Dengan keberaniannya, Digbes mendekati target dengan menukikkan pesawatnya lalu menjatuhkan bom tepat di pangkalan udara tersebut. Pertempuran udara pun terus berlanjut, saat pesawat Jepang terus mengejar mereka. Dengan kegigihan mereka, satu persatu pesawat Jepang berhasil dikalahkan. Di adegan ini kita diperlihatkan bagaimana Digbes dengan skillnya. Ia mampu mengelabui musuh hingga akhirnya mereka pun berhasil selamat menuju kapal induk Enterprise. Tak lama setelah itu Jepang dengan pesawat pengebomnya melakukan serangan balasan ke kapal induk Enterprise. Beruntungnya kapal Enterprise berhasil menghindari serangan tersebut, karena serangan itu telah gagal satu pesawat Jepang balik arah. Di momen ini diperlihatkan pasukan Jepang yang terkenal dengan pasukan berani matinya atau kamikaze. Mereka berusaha menabrakkan pesawatnya langsung ke kapal Enterprise, hingga seorang pemuda yang bernama Bruno melakukan aksi yang sangat di luar dugaan. Dia berlari ke arah pesawat kemudian menembaki pesawat Jepang itu sampai hancur. Berkat aksi heroiknya tersebut Bruno naik pangkat menjadi mekanik kelas 1. Keberhasilan serangan di Pulau Marshall mereka rayakan dengan berpesta. Digbes mengajak istrinya untuk bertemu Ploski dan juga Dickinson. Di sini kita tahu bahwa sebenarnya Ploski, Digbes, Dickinson dan juga Roy yang telah meninggal adalah sahabat dekat. Mereka pernah bersama di pelatihan militer. Kemudian pada tanggal 18 April 1941, kapal USS Enterprise beserta kapal yang lain sudah berada 650 mil di sebelah timur Jepang. Di sana mereka mengantar pasukan pengebom yang dipimpin oleh James Doolittle. James beserta pasukannya akan melakukan misi menyerang dengan menjatuhkan bom tepat di kota Tokyo. Di tengah cuaca yang buruk, James berhasil menerbangkan pesawatnya. Singkat cerita, pesawat mereka sudah tiba di atas kota Tokyo. Mereka pun kemudian mulai menjatuhkan banyak bom. Setelah bom-bom dijatuhkan, James dan pasukannya segera pergi dari sana. Namun dalam perjalanan pulang bahan bakar pesawat mereka telah menipis. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di daratan Cina dan sampailah James di suatu desa yang bernama Desa Zhejiang, China. Diketahui ternyata pemukiman ini merupakan bekas jajahan Jepang pada masa itu. Awalnya James dianggap sebagai ancaman warga Cina. Setelah tahu bahwa James adalah pelaku pengeboman di kota Tokyo, para warga Cina menyambutnya dan bersedia mengantarkan James ke tempat pasukan darat yang berada di desa Kuso.
Saat mereka akan berangkat tiba-tiba pesawat Jepang menyerang dengan membabi buta. Di sana James mulai menyadari ternyata Jepang melampiaskan serangan kepada warga sipil di wilayah jajahannya, sehingga para warga sipil terkena imbasnya. Kemudian Shien beralih di kapal induk Jepang, dan Yamamoto memastikan rencana itu akan berhasil jika kapal induk Amerika datang dan berharap datang dari arah Pearl Harbor. Shien kemudian kembali ke markas Amerika, memperlihatkan Nimitz terlihat dilema setelah mengetahui ada perbedaan pendapat antara Leighton dan Badan Intelijen di Washington. Washington mengira kalau Lautan Korel adalah target utama Jepang. Namun Leighton beranggapan kalau Jepang sebenarnya mengincar Midway. Untuk meyakinkan Nimitz mengenai informasinya, Leighton mengajak Nimitz pergi ke kantor intelijen Angkatan Laut. Lalu ia bertanya kepada salah satu anak buah Leighton. Nimitz bertanya mengapa mereka bisa yakin kalau Midway adalah sasaran Jepang. Setelah melihat berbagai pesan yang telah mereka pecahkan, Nimitz mulai menyadari kalau informasi dari Leighton lebih masuk akal. Akhirnya Nimitz langsung memerintahkan kapal USS Enterprise untuk kembali ke Pearl Harbor. Sesampainya di sana Nimitz melihat kapal induk Yorktown tengah diperbaiki akibat kejatuhan bom dari serangan Jepang, dan perlu waktu 2 minggu untuk memperbaikinya. Akan tetapi Nimitz minta pengerjaan secepat mungkin dan dalam waktu 4 hari, karena kapalnya harus segera berlayar, mengingat Amerika sedang krisis armada kapal. Dan kemudian Nimitz, Leighton dan para petinggi lainnya merencanakan sebuah strategi untuk mengalahkan Jepang. Mereka berencana untuk menempatkan posisi kapal Amerika di luar perkiraan Jepang, sehingga nantinya Jepang bisa diserang dari segala arah. Nimitz juga mempersiapkan kapal selam sebagai serangan dadakan. Dengan semua data yang dikumpulkan selama ini, Leighton memberi informasi secara spesifik, jika serangan Jepang akan datang dari arah barat laut pada tanggal 4 Juni jam 7. Kemudian Shien berpindah ke kapal induk Enterprise. Kloski bersama pemimpin skuadron lainnya mulai menghitung jumlah pesawat dan memperkirakan berapa pasukan yang harus diterbangkan untuk menghadapi pertempuran ini. Pada awalnya mereka sedikit pesimis, karena menurut perkiraan mereka masih kekurangan pasokan dan juga bala bantuan. Namun tak disangka datanglah kapal Yorktown yang akan bergabung berperang bersama mereka. Kedatangan kapal Yorktown memberi harapan kepada Dick Best dan kawan-kawan. Sementara di kantor intelijen Amerika, Nimitz menyuruh Leighton agar segera pulang, karena sudah terlalu malam. Namun Leighton menolak. Ia akan bermalam di markas untuk menyusun strategi dan memperkirakan bagaimana serangan akan terjadi. Tanggal 4 Juni 1942, tepat pada jam 6 semua pesawat yang berada di Midway sudah mulai diterbangkan. Sementara di kapal USS Enterprise, Dick Best mulai menyemangati kawan-kawannya yang terlihat pesimis menghadapi peperangan yang akan terjadi. Dick Best meyakinkan ke mereka bahwa Amerika mampu melakukan serangan balik dan membuat Jepang kewalahan. Saatnya pun tiba pada jam 6:04 pagi. Pemandangan mengerikan mulai terlihat di Midway. Terlihat ratusan pesawat tempur Jepang bersiap menyerang dan menghancurkan semuanya. Ratusan peluru serta bom mulai dijatuhkan ke setiap sudut pertahanan Amerika. Tanpa Jepang sadari kalau semua serangan itu hanyalah pengalihan. Tepat pada jam 7:10, ia langsung memerintahkan pasukan udara memberi serangan dadakan pada armada laut Jepang. Dan pada akhirnya peperangan sengit pun tak bisa terhindarkan antara pasukan udara Amerika melawan armada laut Jepang. Akan tetapi serangan udara Amerika itu bisa diatasi Jepang dengan mudah oleh kapal induknya yang terkuat mereka, yaitu Kagaagaki Hiryu dan Soryu Hai. Kemudian Nagumo yang memimpin armada tersebut tiba-tiba mendapat laporan kalau kapal Amerika berada di posisi yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Dikarenakan pasukan Jepang yang hanya fokus menyerang Midway, kini Jepang telah masuk jebakan Amerika. Sementara kapal Jepang akan diserang dari berbagai arah. Karena sudah terlanjur menyerang, akhirnya Nagumo segera memerintahkan anak buahnya untuk merombak persenjataan pesawat tempur mereka dengan bom serta torpedo penembus baja yang nantinya akan digunakan untuk menyerang armada laut Amerika. Tepat pada pukul 7:45 terlihat kapal selam Nautilus telah bersiap menyerang kapal induk armada Jepang.
Namun di sini pasukan Jepang yang sudah mengetahui keberadaan kapal selam Nautilus langsung menjatuhkan bom air. Sehingga torpedo yang diluncurkan kapal selam Nautilus meleset tidak mengenai sasaran. Setelah serangannya gagal, kapal selam Nautilus kembali mengatur strategi. Sementara di kapal induk USS Enterprise, Dick Best bersama para pilot lainnya mulai lepas landas untuk melakukan penyerangan ke kapal induk Jepang. Sebelum kedatangan Dick Best, pesawat Amerika terus menyerang kapal induk Jepang. Namun serangan mereka belum mampu membuahkan hasil. Sementara di kapal induk Jepang semua pesawat tempur belum selesai dirombak senjatanya. Pada saat itulah Dick Best mendapat kesempatan mulai melakukan serangan. Karena peperangan yang begitu sengit, membuat Jepang berpikir dengan keras agar bisa menahan serangan Amerika yang bertubi-tubi. Sementara semua pilot Amerika berusaha mengendalikan pesawatnya untuk menukik tajam mengincar kapal induk Jepang untuk menjatuhkan bom. Perjuangan mereka, akhirnya kapal Soryu dan Kaga berhasil dilumpuhkan dan kini giliran sebuah skuadron Dick Best mulai beraksi. Mereka mengincar kapal Akagi. Kini pasukan Amerika telah berhasil menghancurkan 3 kapal induk Jepang. Ternyata keputusan Jepang melakukan perombakan senjata berakhir dengan fatal. Dan akhirnya 3 kapal induk Jepang telah hancur. Pada jam 4:30 sore Laksamana Yamamoto mendapat kabar tentang kekalahan 3 kapal induk Jepang serta kematian Nagumo. Saat Dick Best sudah sampai di kapal induk Enterprise untuk mengisi bahan bakar, Dick Best dan Ploski mendapat tugas terakhir untuk menghancurkan kapal Hiryu. Namun Ploski tidak bisa melanjutkan pertempuran, karena dia tertembak di bagian lengannya. Dengan terpaksa Dick Best yang menjalankan misi itu, meski paru-parunya tengah terluka akibat kebocoran oksigen di pesawat kemarin. Kemudian Dick Best kembali melakukan serangan untuk menghancurkan kapal Hiryu. Ternyata kali ini Dick Best mendapat perlawanan sengit dari pesawat tempur Jepang. Karena dengan skill dan pengalamannya, akhirnya Dick Best berhasil menjatuhkan bom itu dengan tepat sasaran. Setelah kekalahan besar itu, Yamamoto mulai mempertimbangkan kembali keputusannya, dan lebih memilih untuk mundur daripada harus kehilangan semua pasukannya. Saat mengetahui kemunduran pasukan Jepang membuat Nimitz Leighton dan para petinggi lainnya merasa lega. Karena pertempuran sengit di Midway telah berakhir dan berhasil memberi kemenangan yang indah bagi negaranya Amerika. Dengan perjuangan yang tak kenal lelah dan juga rasa saling percaya di antara mereka, sebuah pertempuran yang mustahil dimenangkan ternyata bisa dilakukan. Dan berkat aksi heroiknya Dick Best mendapat penghargaan sebagai salah satu pilot yang berhasil menghancurkan banyak kapal induk Jepang. Dan setelah itu Dick Best tidak lagi menerbangkan pesawat karena paru-parunya terluka. Karena peperangan itu Yamamoto sendiri tertembak jatuh dan terbunuh di Kepulauan Salomon di tahun 1943. Dan film pun berakhir.